Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, ini bisa eh, on kamera tidak Bapak Ibu? Kita akan perkenalan dulu mungkin ya, supaya terlihat wajahnya. Bisa on kamera Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu yang lain. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi ini eh, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan saya di sini sebagai instruktur tindak lanjut pelaksanaan ADMI. Sebetulnya kami itu berempat. Saya Pak Dendi, kemudian ada Bu Anik, kemudian ada Bu Betri dan Pak Andi. Nah, kami diberi tugas sebetulnya Bapak Ibu untuk eh, sebetulnya di sini kalau mengajarkan terlalu tinggi ya, mungkin Bapak Ibu, saya di sini sebatas menjadi rekan diskusi aja mungkin ya nanti dengan Bapak Ibu semua menyangkut tentang bagaimana tindak lanjut pelaksanaan AKMI yang sudah Bapak Ibu tentunya laksanakan di madrasahnya masing-masing. Nah, mohon maaf sebetulnya pelaksanaan ini tadi sebelumnya harusnya ada post-test dulu ya. Nah, ini post-test itu kan memang berhubungan dengan LMS ya. Nah, mohon maaf dari kemarin barangkali kami berempat tuh menghubungi Bapak Ibu semua untuk supaya bagaimana mengaktifkan dulu LMS. Karena di LMS itu seluruhnya memang ada ya, mulai dari absensi, kemudian materi, termasuk juga eh, link untuk pelaksanaan pretest dan post-test. Nah, barangkali sebetulnya nanti yang melaksanakan pretest oleh mau Bu Betri tadi ya, kemudian karena waktunya tadi terpotong oleh ya biasa mungkin Bapak Ibu ya di awal-awal kita ada sedikit memang harus persiapan. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri di sini kira-kira masih ada kendala untuk LMS-nya Bapak Ibu? Nah, oh ya sebelum ke lebih lanjut barangkali ini kita perkenalan dulu mungkin ya Bapak Ibu sambil menunggu yang lain masuk. Barangkali mulai dari siapa ya? Bu Atin, ada Bu Atin? Please charge. Halo, cek. Atau mau Budian dulu? Mangga Budian. Ya, ada. Apa bisa terdengar suara Budian? Budian bisa.
Silakan Bu Dian. Ya, Ya, Mangga udah Bu Dian. Pak. Bapak, perkenalan. Mohon Bu, mangga Bu. Dekat kuping nih suara nggak kedengaran lagi. Suara gimana? Kemudian mangga. Itunya ente anu Cek. Indonesia bahasa dulu. Entar kena bersihkan gue suara gue tadi ada bahasa mana gimana? Ada Mangga Bu Dian. Ya, saya dimulai. suaranya? Saya dimulai Bu Dian, mangga. Langsung Gimana Pak? Perkenalan? perkenalan Bu. Masalah audionya Pak. Jadi suara Bapak di sini Pak. Mungkin kami pindah dulu Pak. Jadi suara zoomnya ke laptopnya ini tidak terlalu jelas Pak. Kami pindah lokasi dulu Pak sebetulnya Pak. Yang lain dulu saja Pak. Boleh, boleh. Bu Cucu, mangga Bu Cucu. Bu Cucu. Bu Cucu. Ada Bu Cucu. Mangga Bu, perkenalan dulu Bu. Sepertinya masih Pak, menuju masih audionya masih off. Ibu Cucu masih ke unmute itu Bu Cucu. Bu Cucu masih di unmute. Bu Cucu. Tidak terdengar dari sini. Tidak terdengar. Ibu Cucu diklik dulu gambar audionya Bu Cucu. Bu Cucu ada, mangga. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, suaranya kecil ya, Bu Cucu ya. Nama saya Cucu Cumarsi dari MIL Hidayah Pangkalan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ayeuna Bu Atin. Bu Atin ada. Bu Atin, aya Bu Atin. Ya, di rumah abang ya. Ulang tadi, dan sampai keluar.
Silakan Bu Atin. Ibu itunya belum dibuka, Bu. Mute-nya. Mangga Bu Atin. Itu dibunyikan aja buatan aja perkenalan dulu. Oke, mangga Bu Atin, Bu Atin. Halo, halo. Ya, mangga Bu, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya Atin Kartini dari MI Sindang Urip Cibatu Tasikmalaya Jawa Barat. Makasih Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Atin. Sekarang Bu Pak Rizky. Rizky Maulana, mangga. Pak Rizky, mangga. Halo, halo. Halo, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Latif dari MI Islamiyah Sukaresmi Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Rizky. Oke, selanjutnya Ibu Dian, udah siap Ibu Dian? Enggak? Ya, siap Pak ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Dian Nur Saida dari MI Islamiyah Sukaresmi Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Ibu Yutsni, mangga Ibu Yutsni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusni Zakiyah Yazid dari MI Al Barokah, Salawu Barat, Kabupaten Tasikmalaya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Santi, mangga Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Fajriyah dari MI Al Barokah, Kabupaten Tasikmalaya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Iip. Pak Iip, ada Pak Iip? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ib Arifin dari MI Cikaret, Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Indriani. Nah, Ibu Indriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani dari Mis Sindang Hurip, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ai Ajijah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai Ajijah dari MI Al Ikhlas, Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna tos sadayana Bapak Ibu itu. Tos sadayana nyebutnya. Oh Bu. Ibu hapunten ieu nami dina jumna kita acan saha Bu? Oh sadayananya Bapak Ibunya. Baik Bapak Ibu, barangkali itu sebagai pemula perkenalan, kita akan ketemu barangkali 5 hari ke depan. Ini hari pertama di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai dengan Jumat ya. Untuk penjadwalan, Bapak Ibu bisa melihat di LMS masing-masing. Terus jangan lupa setiap pertemuan nanti Bapak Ibu mengkonfirmasi kehadiran. Mengkonfirmasi kehadiran yang ada di LMS supaya nanti Ibu absensi perharinya bisa terekap ya oleh kami. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum ke materi? Bapak Ibu silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang pretest belum masuk, Pak. Apa gimana? Ya, nanti untuk pretest barangkali bisa nanti di akhir, Pak. Nanti bisa karena kan ini waktunya bisa ditentukan ya nanti supaya bisa dilaksanakan.
Jadi nanti sama Bu Betri diarahkan Bapak untuk pretest. Jadi waktu kita di sini memang Pak untuk AKMI sendiri ini waktunya sangat mepet ya. Jadi setiap materi itu cuma 1 jam. Jadi otomatis barangkali tadi pelaksanaan pretest karena kita agak sedikit kendala di awal, itu nanti nggak apa-apa bisa dilaksanakan nanti di akhir mungkin ya. Kan kita berakhir sampai jam 12 ya Pak ya. Jadi nanti kita bisa laksanakan di sana. Punten Pak, masuk LMS Mohon, kumaha Pak? gagal wae. Masuk Bapak, LMS gagal wae. Bapak terang ieu terang Loading. akunan teu Pak? Terang. Tadi tos masuk, mun ayeuna teh jadi error deui teh. Mohon, Pak eta teh painten seueur nu nganggo Pak ke di iyalah di refresh lah painten Pak. Mohon. Mohon. Janten sekali deh painten pentingnya Bapak Ibu nanti setiap hari itu langsung mengkonfirmasi kehadiran di LMS. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kalau tidak ada pertanyaan, ini ada materi yang memang harus tersampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini ya, saya kebetulan diberi tugas oleh pihak AKMI untuk menyampaikan materi yang pertama, Bapak Ibu ya. Ini izin share screen. Terlihat jelas Bapak Ibu di layar? Jelas Pak. Bapak Ibu ya? Ya, ada. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah jelas. Ya, mohon. Hatur nuhun. Jadi materi yang saya bawakan ini adalah sebetulnya materi yang sebetulnya sudah tidak asing untuk Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi barangkali saya menyampaikan materi ini bukan dalam rangka menggurui ya Bapak Ibu semua. Jadi kita sama-sama barangkali belajar. Dan materi toleransi dalam keberagaman ini Bapak Ibu, kalau yang Bapak Ibu sering membuka portal Tirta Kemenag, ini di awal-awal selalu ada ya Bapak Ibu ya, yaitu toleransi dalam keberagaman. Nah, jadi bisa disebut ini materi yang selalu di awal ya, khususnya barangkali di tindak lanjut AKMI pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian baik Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran atau materi ini adalah yang pertama itu meningkatkan kompetensi peserta didik ya. Nah, di mana di sini yang pertama itu merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik, kemudian melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik, kemudian melaksanakan penilaian pembelajaran yang adil dan komprehensif, kemudian merefleksi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Nah, ini untuk peserta didik ya. Kemudian yang berikutnya juga untuk meningkatkan kompetensi peserta didik juga di sini memahami pijakan teologis dan konsep toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah, kemudian memahami prinsip-prinsip toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah, kemudian juga memahami aktualisasi nilai-nilai toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran untuk materi toleransi dalam keberagaman. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya ekosistem moderasi beragama ya. Moderasi beragama ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Nah, setiap faktor itu berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Nah, penguatan moderasi beragama itu perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerjasama. Siapa yang di dalamnya? Di sini ada masyarakat, kemudian ada pendidikan, kemudian ada keagamaan, kemudian negara,
politik, dan tentunya media. Nah, kompleksitas pengetahuan literasi sosial budaya di sini juga pada masyarakat ada praktek keberagaman. Kemudian dalam pendidikan itu ada praktek keberagaman budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan perempuan, dan anak muda. Nah, kemudian keagamaan di sini ada pemuka agama, kemudian organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penjalan agama, pendidikan agama, dan komunitas agama. Nah, di sini negara, ideologi, paradigma, konstitusional, kebijakan, program, dan layanan. Kemudian di politik di sini praktek politik kekuasaan dan kebangsaan atau juga populisme. Nah, kemudian untuk media di sini ada komunitas media, komodifikasi kasus disrupsi dan otoritas keagamaan. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, faktor munculnya intoleransi di lembaga pendidikan, ya. Yang pertama, kurang mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme untuk terlibat aktif selama pembelajaran yang mengutamakan punya karakteristik peserta didik. Kemudian harus meningkatkan arah perkembangan iklim pembelajaran yang semakin kompetitif, impersonal, dan kurang membuka kesadaran peserta didik. Kemudian nah, di sini dalam literasi itu cenderung memiliki kepribadian impulsif yang seringkali kesulitan mengendalikan emosi. Kemudian Bapak Ibu, nah ini tuduhan yang tak mendasar tentang moderasi agama. Yang pertama di sini ada peluang, kemudian juga ada tantangan ya. Nah, di peluang itu ada akar historis pembentukan NKRI, jelas sebagai titik temu dialog organisasi, budaya dan kearifan lokal, serta penyangga kerukunan. Di sini tantangannya apa? Nah, tantangannya tentunya agama yang januspace atau yang kontradiktif. Kemudian doktrin kebenaran tunggal perspektif teologi, kompleksitas problem, sosial ekonomi, kemudian pemahaman keagamaan bervariasi, dan masuk simbol agama dalam ranah publik. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya di sini, nah ini kira-kira kita sedikit brainstorming dulu ya. Apakah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang paham atau tentang konsep moderasi beragama? Nah, menurut Bapak Ibu ada berapa agama? Ada berapa indikator moderasi beragama? Kemudian yang selanjutnya menurut Bapak Ibu pentingkah moderasi beragama diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah? Nah, berikan alasannya. Nah, silakan Bapak Ibu, ini 3 pertanyaan ini ditulis saja barangkali ya. Ditulis. Nanti Bapak Ibu bisa dikumpulkan ataupun disampaikan, nanti barangkali bisa brainstorming, kita pilih siapa nanti yang akan menyampaikan pendapat. Khawatir nanti sekarang waktu tidak akan cukup ya. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, mangga. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu di sini bahwa modernisasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara-cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Nah, di sini tentunya ada beberapa modernisasi itu ada indikator, kemudian ada di sini 9 kata kunci ya. Oke. Jadi bahwa moderasi beragama itu sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Nah, kemudian di sini ada indikator dalam moderasi beragama ya. Yang pertama itu ada komitmen kebangsaan. Yang kedua di sini ada toleransi. Yang ketiga ada anti kekerasan. Dan yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi ya. Jadi ini 4 indikator dalam moderasi beragama. Nah, kemudian di sini ada pijakan teologis dan konsep ya. Jadi moderasi beragama itu perspektif agama ya di sini ada ya, ada di sini pijakan teologis, kemudian dalam Hindu, Konghucu, Kristen, Buddha, dan Katolik di sini. Nah, kemudian
Bapak Ibu di sini menuju madrasah maju, bermutu dan mendunia ya. Pertama itu peningkatan kompetensi peserta, kompetensi dasar pendidik ya. Yang pertama ada kompetensi pedagogis religius, kemudian ada kompetensi sosial religius, kemudian ada kompetensi personal religius, dan yang terakhir di sini ada kompetensi profesional religius. Nah, kompetensi pedagogis religius ini adalah memiliki kemampuan menghubungkan nilai agama yang dihubungkan antara materi pembelajaran, fenomena yang ada dengan dalil nilai agama kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya, yang kompetensi religius adalah memiliki kemampuan atau kepedulian terhadap masalah sosial yang selaras dengan ajaran agama. Kemudian kompetensi personal religius itu melekat nilai-nilai agama yang akan diinternalisasikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir di sini kompetensi profesional religius itu memiliki kemampuan secara profesional dalam menjalankan tugasnya dan wawasan kalian dalam perspektif agama. Nah, kemudian di sini ada sintaks pembelajaran moderasi beragama di madrasah ya. Di sini ada mengingat ya. Kemudian ada memahami, kemudian ada mempraktekkan, ada menganalisis dan terakhir ada penilaian. Nah, kemudian di sini ya, ada juga ini pembelajaran prinsip pembelajaran UNESCO. Di sini ada learning to do, belajar agar dapat melakukan, ada learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Kemudian ada learning to know, belajar agar tahu, dan yang terakhir adalah learning to be. Jadi belajar yang mengembangkan diri. Nah, ini apa yang disebut dengan ini belajar proses pemahaman terhadap kebutuhan jati diri. Nah, kemudian ya menuju masyarakat yang moderat. Yang pertama ada udar asumsi membangun perspektif di sini, mengembangkan prosedur sebuah tindakan, juga menguji pemikiran orang lain demi mencapai kesimpulan yang lebih baik serta bersama-sama. Kemudian ini 3 suara keterbukaan. Jadi ada konteks religius, kemudian ada domain akomodatif dan tentunya inklusif ya. Yaitu dapat membangun kehidupan sosial politik dengan nilai-nilai luhur yang dibutuhkan sebagai fondasi kemaslahatan bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu, implikasi toleransi dalam keberagaman yang pertama itu adalah budaya masyarakat dan yang kedua adalah kehidupan masyarakat. Nah, terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi, tentunya budaya madrasah, di sini ada iklim, ada kebijakan, ada pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku. Nah, di sini ada 10 nilai moderasi beragama. Yang pertama ada berkeadaban, ada jalan tengah, kemudian ada adil dan konsisten, kesetaraan, toleransi, keteladanan, kebangsaan, berimbang, musyawarah, dinamis, inovatif, atau yang disebut dengan P5RA ya, Bapak Ibu ini kalau di madrasah. Atau yang disebut profil pelajar rahmatal lil alamin. Kemudian di sini dalam masyarakat di sini bahwa di sini ada rahmatal likulli akilin, ya, kemudian rahmatal likulli goib. Di sini bahwa cinta kasih kepada sama manusia. Nah, di sini ada cinta kasih kepada selain manusia. Baik, Bapak Ibu, sekiranya itu materi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, mangga saya buka. Ini materi nanti sebetulnya ini materi Bapak Ibu sudah tinggal mendownload. Nanti bisa belum diaktif. Ya, silakan Bapak, gimana? Di aplikasi LMS materi ya, Bapak belum diaktifkan. Nah, ini masih belum diaktifkan oleh instruktur. Ya, jadi kita belum bisa download. Siapa? Nanti kita coba cek, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan Bapak, Ibu.
Bukannya Dewi? Ada bukannya Dewi? Silakan. Pak Iip, barangkali ada yang mau ditanyakan, sampaikan Pak Iip, mangga. Assalamualaikum Pak. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Mangga Ibu, silakan. Gimana Bu Ai? Jelaskan lebih dalam tentang kepribadian inklusif. Ya, baik Bu. Halo Bu Ai, suaranya putus-putus Bu Ai ya? Halo Bu? Oke Pak, suaranya ada. Ya Bu, gimana Bu? Bisa dijelaskan lebih dalam tentang kepribadian inklusif. Diberikan contoh anak-anak yang mempunyai kepribadian inklusif. Siap Bu, mana Bu? Terima kasih Ibu. Jadi sekarang kan Ibu lagi digembar-gemborkan ya tentang madrasah yang inklusifnya. Jadi inklusif itu kita madrasah itu membuka diri untuk tentunya siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus ya Pak Ibu. Walaupun sebetulnya SDM dari madrasah kita belum memiliki ahli mungkin ya atau profesional dalam bidang itu. Tapi setidaknya kita sudah bisa menerima ya tentunya siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus. Nah, walaupun sama ya Bapak Ibu, di sekolah saya juga di sini ada siswa-siswa yang memang berkebutuhan khusus ya kita terima ya, kemudian kita coba perlakukan ya, mungkin perlakukan sama dengan siswa yang lain. Nah, tentunya juga punya kesempatan yang sama dengan siswa yang lainnya gitu ya. Jadi learning by doing itu Bu, jadi kita coba belajar sambil melakukan gitu ya. Ya walaupun tentunya juga pastilah kalau di awal-awal itu ada kendala ataupun hal-hal lain mungkin ya. Nah cuman di sini juga Bapak Ibu harus dilihat barangkali tingkat inklusifnya itu seperti apa gitu. Apakah memang tentunya kan kalau misalkan siswa tersebut misalkan tunanetra ataupun tunarungu, ya tentunya kan jelas kita juga kan secara kompetensi memang tidak bisa mungkin ya. Nah, tapi kalau sebatas masih bisa kita tangani, kemudian masih kita bisa berikan pelayanan, saya pikir madrasah mungkin bisa menerima. Itu barangkali Ibu Ai ya. Oh iya Pak, terima kasih jawabannya. Sama ya Bu Ai. Baik Bapak Ibu, barangkali waktu sudah menunjukkan pukul 10. Saya diberi tugas oleh AKMI hanya barangkali 1 jam untuk
sesi berikutnya barangkali akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Anik ya. Nanti kalau ada apa, nanti silakan Bapak Ibu tulis komentar di grup ya. Nanti insya Allah semaksimal mungkin akan saya bantu ya permasalahan Bapak Ibu itu apa. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.